Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anna Allah ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا بزمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Malam ini kita tawakufan sementara pengajian kita setiap malam Rabu. Maka kita ingin membacakan tahlil, kirim doa untuk orang tua kita, untuk guru-guru kita, wabil khusus untuk pendiri masjid yang mewakafkan masjid hingga kita mendapat kebaikan dari semua yang Allah jadikan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
الباقي دائما أبدا لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا نعيما حمدا يوافي نعما ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم لعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك ما اثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم تقبل وأوصل وما قرأنا من القرآن العظيم وما حللنا من قول لا إله إلا الله وما سبحنا من كل سبحان الله بحمده وما صلينا على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم ونهدي إلى حضرة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ثم إلى أصحابه سيدنا رسول الله سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وعن تابعين وتابع تابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى حسوس إلى سنة المقدم محمد بن علي بعلوي وأسلوب جميع ساداتنا علي أبي علوي وذوي الحقوق الأجمعين ثم إلى سلطان أولياء في عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ثم إلى صاحب الراتب قلب الأنفاس الأبي عمر بن عبد الرحمن العطاشي بن أبي البارس ثم إلى قد الإرشاد وقوات العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وأوصلهم وأخرهم ثم إلى صاحب المقام والولاية الحبيب حسين بن أبو بكر العدروس ثم إلى بعلوي والشاتري والقدسي صاحب كمقام ثم إلى الحبيب عبد الله بن محسن بن أبو بكر العطاس بن جمري ثم إلى أبي حسن محمد الحداد وأوصلهم وأخرهم ثم إلى إمام أبو حسن الأشعري رضي الله عنه ثم إلى إمام أبو منصور الماتريدي ثم إلى إمام أبو عبد الله محمد بن يوسف السانوسي ثم إلى شيخ محمد الفوزلي ثم إلى شيخ إبراهيم البيجري ثم إلى شيخ إبراهيم الغاني ثم إلى أبي عثمان بن عبد الله بن أقل بن يحيى ثم إلى إمام نووي البندني ثم إلى كي سيد بن كأرمية وأوصلهم وأفرهم ثم خصوصا إلى المرحوم كي أوشي وأوصلهم وأفرهم ثم إلى آبائنا وآبائكم أمهاتنا وأمهاتكم أجدادنا وأجدادكم وجدادنا وجدادكم اللهم أوصل ثواب منا إليهم اللهم اجعل نور يسعى بين أيديهم اللهم اجعل فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار وحجابا لهم من النار وصدرا لهم من النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منك أنت السميع العليم تب علينا إنك التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد
sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puja dan puji kita aturkan kepada Allah Tuhan semesta alam, yang mana hingga hari ini kita semua masih diberi oleh Allah iman, Islam, wabil khusus diberi pula kesehatan. Mudah-mudahan kesehatan kita dipanjangkan oleh Allah sampai masuk bulan Ramadan. Allah berikan kepada kita kesehatan yang sempurna hingga kita bisa ibadah yang sempurna di dalam bulan Ramadan. Amin ya rabbal. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk junjungan kita, panutan kita, Sayyidina Muhammad, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Alhamdulillah, tidak berasa kita berada pada penghujung bulan Sya'ban, yang insya Allah beberapa hari lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Sebagaimana kebiasaan, maka kita setiap penghujung bulan Sya'ban kita menutup sementara pengajian kita, maka nanti akan kita buka kembali setelah bulan Syawal insya Allah. Di hari ini, hari penutupan sementara, kita tutup sementara pengajian kita yang kecil ini, maka kita akan membuka pengajian yang besar. Karena di dalam Ramadan kita akan penuhi bulan Ramadan dengan kajian-kajian ilmu. Baik nanti ada kajian duha, ada kajian kultum, ada kajian qobla witir, ada kajian tadarus, ada kajian pasaran Ramadan. Lebih banyak kajian-kajian yang akan kita buka di dalam bulan suci Ramadan. Maka kalau sekarang kita buka setiap malam Rabu sekali, maka kita tutup yang kecil ini, kita akan buka sesuatu yang besar insya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man fariha bidukhuli Ramadan harama jasadahu alan niron. Siapa orangnya yang bergembira akan masuknya bulan suci Ramadan, maka Allah mengharamkan jasadnya untuk masuk di dalam api neraka. Saya tanya, seneng gak mau datang Ramadan? Seneng gak? Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diharamkan oleh Allah jasad kita untuk masuk di dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus ya kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, baik itu orang-orang yang beriman itu kelompok kita ataupun kelompok orang-orang sebelum kita. Mereka diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa. Jadi perintah puasa ini bukan baru untuk umat Nabi Muhammad saja, tapi perintah puasa ini sudah dimulai dari umat-umat yang terdahulu. Artinya Allah telah memerintahkan kepada nabi-nabi yang sebelumnya untuk mengajak umatnya masing-masing untuk berpuasa atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau melihat hikmah, maka di dalam hikmah puasa terkandung begitu banyak hikmah. Di antaranya sebagaimana sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sumu tasihu, maka berpuasalah kalian
maka kalian akan menjadi sehat. Artinya puasa itu menyehatkan. Bagaimana bisa puasa menyehatkan? Ada hikmah yang kita nggak ngerti, yang tahu itu para peneliti-peneliti, para ilmuwan-ilmuwan. 1400 tahun yang lalu Nabi telah mengatakan puasa itu menyehatkan. Ternyata setelah diteliti memang betul-betul puasa itu membawa diri kita menjadi orang yang lebih sehat. Apa diantaranya? Diantaranya adalah kita mengistirahatkan organ-organ kita yang selama setahun penuh non-stop tidak berhenti, usus terus kerjanya ngapain? Makan nggak berhenti, siang, sore, malam terus. Maka sebulan ini Allah perintahkan kita berpuasa, maka itu waktunya di antara organ-organ kita bisa beristirahat. Apa fungsinya ketika bisa beristirahat dan istirahatnya maksimal? Maka nanti berharap setelah Ramadan organ tersebut bisa kembali kerja secara maksimal pula. Tapi kalau kita terus paksakan, maka organ itu akan semakin menurun kinerjanya, terus menurun karena tidak diberikan jeda untuk istirahat. Ini diantara hikmah. Maka kalau kita bisa melihat orang-orang yang ngerti tentang hikmah ini, banyak pula di antara mereka terkadang ayam, tahu ayam? Ayamnya mereka itu dipuasakan oleh mereka. Nanti setelah dipuasakan, begitu kembali normal, nelornya luar biasa, nelor terus. Kenapa? Karena tadi ada istirahat yang mereka lakukan untuk organ-organ tubuh hewan. Maka ketika nanti dikembalikan secara normal, itu pun akan membawa fungsi yang lebih baik dari hari sebelumnya. Terus di antara hikmah lainnya, dalam bulan Ramadan sel-sel tubuh kita itu banyak sel-sel yang mati. Maka sel-sel yang mati itu perlu dihilangkan, perlu diambil. Bagaimana caranya membuang sel-sel yang mati? Maka ketika kita berpuasa, sel-sel yang hidup itu akan memakan sel-sel yang mati tadi. Hingga sel-sel yang mati nggak perlu kita buang dengan cara detox atau yang lain-lainnya, tapi otomatis Allah jadikan tubuh kita menjadi sehat karena sel-sel yang tadi sehat tersebut memakan sel-sel yang mati hingga reproduksi sel itu terus bisa berjalan. Ini diantara beberapa hikmah dan masih banyak hikmah-hikmah lainnya dari sisi kesehatan yang tidak dijelaskan oleh Nabi pada masa itu, tapi para kedokteran, para ilmuwan di zaman sekarang telah meneliti bagaimana baiknya seseorang melakukan berpuasa. Jadi kita yang mendapatkan perintah puasa harusnya betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah ini hanya ditujukan untuk siapa? Orang yang beriman. Artinya orang yang betul-betul yakin kepada Allah bahwa setiap perintah Allah pasti mengandung kebaikan. Tidak mungkin Allah perintahkan sesuatu yang kemudian perintah itu kita laksanakan malah membahayakan kita. Semua yang diperintahkan Allah akan membawa kebaikan, dan semua yang dilarang oleh Allah pasti membawa maldorot. Entah itu sekarang, entah itu besok, entah itu nanti,
pasti akan kita temukan madorotnya. Jadi kita harus percaya. Maka yang mau melaksanakan ini adalah orang-orang yang beriman, sebagaimana firman, sebagaimana sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa orangnya yang berpuasa dengan sungguh-sungguh dan disertai dengan keimanan kepada Allah, artinya betul-betul mengharapkan keridhaannya Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dosa yang mana yang diampuni? Dosa yang kecil. Dosa yang kecil ini sering terjadi pada kita sengaja ataupun enggak sengaja. Nah, dosa kecil ini jangan disepelekan. Banyak kita melihat orang terjerumus karena dia melakukan dosa-dosa kecil. Kalau kita lihat satu gambaran, tidak pernah orang terpeleset karena menginjak batu yang besar. Kalau di depan kamu ditata batu-batu yang besar, kemudian batu itu kamu injak, maka batu itu tidak akan membuat kamu terpeleset. Tapi yang membuat kita terpeleset adalah batu-batu yang kecil, kerikil-kerikil yang kecil, yang ketika kita injak malah kita terjatuh karena menginjak kerikil-kerikil kecil tersebut. Maka dosa-dosa kecil inilah yang ketika kita anggap itu hal yang biasa, kita anggap itu hal yang remeh, justru terkadang itu menjauhkan kita sedikit demi sedikit dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting dosa yang kecil-kecil ini kita perhatikan. Kalau bisa kita taubatin secara khusus. Tapi kalau tidak bisa, maka dengan melakukan ibadah yang sungguh-sungguh, maka Allah bisa memberikan karunia diampuni dosa-dosa yang kecil tersebut. Apa dosa kecil itu? Melihat auratnya orang lain, menyentuh tangannya yang bukan muhrim, menyentuh hidungnya yang bukan muhrim, berbohong. Ini banyak dosa-dosa yang tiap waktu kita lakukan, yang menumpuk, yang apabila tidak kita berusaha untuk membersihkannya, maka itu bisa menjadi titik-titik hitam di dalam hati kita, yang kemudian titik-titik hitam itu akan menghalangi kita untuk bisa memandang dan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hati kita telah terdinding dengan titik-titik hitam yang penuh, maka titik-titik hitam itu akan menghalangi masuknya cahaya rahmat dari Allah. Hingga seseorang yang senantiasa berbuat dosa, maka dia terhalang dari mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berharap Ramadan ini bisa menjadi jalan untuk penghapusan dosa-dosa kita selama 1 tahun. Sebagaimana sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, minal salat ila salat, minal jum'at ilal jum'at, minar Ramadan ila Ramadan, adalah tukafirul dzunub, menjadi penghapus dosa-dosa kita. Kalau kita sekarang ini duduk di masjid mengerjakan sholat maghrib, terus kita iktikaf, kita berharap mendapat kebaikan Allah, dan kita duduk menunggu masuknya waktu isya, maka di antara waktu menunggu itu Allah jadikan pengampunan untuk dosa-dosa kita. Begitu pula dari Jumat sampai ketemu Jumat lagi. Begitu pula dari Ramadan sampai ketemu Ramadan yang akan datang. Kalau kita betul-betul menanti datangnya Ramadan, maka penantian itu menjadikan kita penghapus dosa-dosa kita yang kecil.
Adapun dosa-dosa yang besar maka tidak terhapus secara otomatis. Dosa zina, dosa riba, dosa mencuri, dosa minum arak, maka dosa-dosa ini harus ditaubatin secara khusus. Kita mengakui bahwa diri kita melakukan kesalahan dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dosa-dosa yang kecil bisa diampuni oleh Allah. Berkahnya kita berpuasa secara sungguh-sungguh di dalam bulan suci Ramadan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul menjelaskan bahwa sungguh celaka, sungguh rugi orang-orang yang mendapati dirinya berada dalam Ramadan hingga Ramadan itu keluar tapi dirinya tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rugi. Karena di antara hikmahnya Ramadan adalah menjadi penambah untuk amal-amal kebaikan kita yang kurang dan bisa menambalnya dan juga menjadi kafaratul dzunub, sebagai penghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Kalau tahun setelah Ramadan yang lalu kemudian masuk bulan Syawal, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, terus sampai Muharram, Safar, sampai masuk sekarang bulan Rajab, kita telah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan baik kita dalam Ramadan yang lalu, kita ganti dengan kebiasaan yang buruk, maka sengaja nggak sengaja kita seringkali melakukan banyak kesalahan, meninggalkan kebiasaan yang baik. Apa diantaranya? Kalau puasa tahun lalu kita berjamaah di masjid 5 kali sehari, setelah Ramadan hilang jamaahnya. Betul. Kalau Ramadan yang lalu kita bisa tadarus Al-Quran di dalam bulan Ramadan, bahkan ada yang khatam, setelah Ramadan tutup Qurannya, dibuka lagi nanti Ramadan tahun depan. Betul. Maka sekarang kita mulai membersihkan debu-debu Quran kita. Quran kamu berdebu? Ini seringkali ada orang-orang yang kayak saya, kayak kita di sini, kalau ngajinya 1 tahun sekali. Nanti setahun baru hatam, 1 kali hatam, tutup, selesai. Nanti ngaji lagi tahun depan, baru ngaji lagi, baru hataman lagi. Ini sering. Tahun lalu Ramadan tahun lalu kita sering melakukan qiyamul lail, kita sering silaturahmi. Tapi setelah Ramadan maka semua itu selesai. Maka kekurangan ibadah kita itu bisa kita tutup dengan begitu banyaknya kemuliaan yang Allah berikan di dalam bulan suci Ramadan. Apa itu diantaranya? Allah melipat gandakan pahala-pahala orang-orang yang melakukan puasa dengan pahala yang dilipat gandakan, yang tidak ada yang tahu pahalanya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang wajib dilipat gandakan berkali-kali, yang sunnah dilipat gandakan sampai menjadi pahala yang wajib, hingga sampai diamnya orang yang berpuasa itu dihitung zikir oleh Allah. Diam diberi pahala zikir. Hingga dalam sebuah berita dikatakan tidurnya orang yang puasa dihitung ibadah. Coba, senang kamu? Tapi jangan tidur melulu, koro-koro tidur ibadah. Berarti sekarang saya mau, ya enggak begitu. Kalau memang tidur itu ibadah, mestinya kalau kamu tidur
sejak sebelum subuh sampai setelah maghrib, pahalanya banyak banget dong harusnya. Ya, tidurnya sebelum subuh, bangunnya setelah maghrib. Berarti kan puasa non-stop itu pakai untuk tidur. Tapi nyatanya orang yang begitu malah tidak mendapatkan kebaikan apa-apa. Artinya apa? Bahwa tidur itu bukan ibadah, tapi yang dihitung ibadah, yang diberi pahala itu adalah puasa. Orang yang berpuasa itu ngapain saja diberi pahala. Orang puasa tadarus diberi pahala, orang puasa sholat diberi pahala, orang puasa zikiran diberi pahala, orang puasa diem saja diberi pahala, orang puasa tidur diberi pahala. Yang diberi pahala apanya? Puasanya, bukan tidurnya, bukan. Karena kamu berpuasa, maka keadaan apapun yang kamu lakukan, Allah berikan pahala untuk puasa kita. Maka jangan sampai kita sia-siakan puasa kita, apalagi sampai kita tinggalkan sengaja tidak berpuasa di dalam bulan suci Ramadan. Jangan sampai terjadi bagian dari dosa yang besar yang Allah ancam, yang kita apabila tidak menggantinya dengan segera, maka waktu demi waktu kita terus mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu banyak kemuliaan yang Allah jadikan dalam bulan Ramadan. Di antaranya Ramadan Allah jadikan sebagai bulan turunnya Al-Quran. Nuzulul Quran ada di dalam bulan Ramadan. Maka perbanyak tadarus Quran, perbanyak membaca Quran, karena Quran diturunkan oleh Allah di dalam bulan suci Ramadan, yaitu bulan di mana diturunkan Al-Quran. Dari mana turunnya Al-Quran? Al-Quran diturunkan dalam Ramadan. Dalam sebuah berita dikatakan turun dari Lauhil Mahfuz, diturunkan ke langit dunia. Lauhil Mahfuz itu berada di langit yang ketujuh sana. Maka Allah perintahkan kepada malaikat Jibril untuk menyalin. Untuk apa? Menyalin Al-Quran yang telah dituliskan di Lauhil Mahfuz. Allah perintahkan untuk menyalin, kemudian salinannya dibawa oleh malaikat Jibril ke langit dunia atau langit pertama. Mana langit pertama? Langit pertama langit yang kita lihat dari dunia itu, yang menutup, yang kita nggak bisa nembus lagi ke atasnya, itu namanya langit dunia. Maka Quran yang 30 juz itu dibawa oleh malaikat Jibril ke langit dunia. Maka dari langit dunia diturunkan lagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedikit demi sedikit selama 23 tahun. Nah, turun pertamanya itu adalah pada bulan Ramadan. Turunnya dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia kapan? Dikatakan pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Inna anzalnahu, dan kami turunkan pada malam Lailatul Qadar. Apa itu? Para malaikat yang riwayatnya malaikat Jibril pada masa itu membawa catatan Al-Quran dari Lauhil Mahfuz dibawa ke langit dunia. Kemudian pada malam nuzulul Quran diturunkan satu ayat
demi satu ayat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Al-Qur'an tidak diturunkan langsung 30 juz? Wah, blok. Kenapa turunnya 1/1? Ini hikmah agar kita mengerti tentang isinya Al-Qur'an. Oh, ayat ini waktu turun kejadiannya begini. Oh, ayat ini waktu turun kejadiannya begini. Tiap-tiap ayat kita mengerti apa dan bagaimana kejadian sebab turunnya ayat tersebut, hingga kita bisa memahami Al-Qur'an dan maksud Al-Qur'an tersebut. Coba turunnya 30 juz langsung, keder. Wong turunnya 1 persatu aja kamu masih keder. Keder enggak? Karena enggak pernah ngaji asbabun nuzul, enggak pernah ngaji tafsir Al-Qur'an, hingga enggak pernah ngerti apa hikmah dari tiap-tiap kejadian-kejadian yang mana Allah menurunkan ayat-ayat Al-Qur'an. Tidak seperti kitab-kitab yang sebelumnya yang terjadi pada Nabi Musa, Nabi Isa, maka diturunkan satu kitab, penuh, langsung satu kitab. Nabi Musa menjelaskan kepada kaumnya, tapi Rasulullah mendapat keistimewaan yaitu diturunkan 1/1. Sama saja gambarannya begini, seperti Allah menurunkan air hujan yang setetes demi setetes. Kalau air hujan turunnya langsung jadi 1 blok, gimana? Justru menghancurkan, bukan menjadi rahmat. Seperti yang terjadi pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Banjir yang terjadi zaman Nabi Nuh itu hujan yang turun 1 tetesnya sebesar gunung. Berapa? 1 tetes hujan yang turun sebesar gunung. Dan turun hujan itu terus hingga dunia ini penuh dengan air. Lah kalau hujannya setetes demi setetes kayak sekarang, untuk membanjirin dunia butuh berapa tahun hujannya. Jakarta aja 3 hari baru banjir, lah kalau dunia bagaimana terus? Maka Allah turunkan hujan pada masa itu, setetesnya itu sebesar gunung. Tapi hikmah, Allah tidak langsung menurunkan hujan, tapi Allah naikkan terlebih dahulu air dari bumi. Allah perintahkan bumi mengeluarkan air hingga air itu naik setinggi gunung, hingga kapal Nabi Nuh terangkat. Setelah kapal itu terangkat dan gunung terpenuhi, baru turun hujan dari langit. Apa hikmahnya? Allah tidak merusak bumi dengan turunnya hujan yang sebesar gunung dalam tiap tetesnya. Maka banjir terjadi, disebut namanya zaman tufan. Zaman terjadinya keadaan seluruh manusia ditenggelamkan oleh Allah kecuali yang berada di atas kapalnya Nabi Nuh alaihi salam. Dan di kapal itu pun Allah katakan apa? Wa inna sya'nu ghriqhum fala sariha lahum walahum yunqadun illa rahmatan minna wa mata'an ilahin. Kata Allah, kalau aku mau, maka kapal Nabi Nuh itu bisa ku tenggelamkan. Andai kapal Nabi Nuh masa itu ditenggelamkan, apa yang terjadi?
habis. Sudah tidak ada keturunan lagi dari Nabi Adam alaihi salam. Maka Nabi Nuh itu sering disebut juga bapaknya manusia yang kedua. Kenapa? Karena setelah Nabi Adam melahirkan banyak manusia, kemudian dimatikan semua oleh Allah, digantikan oleh Nabi Nuh dan keturunannya, hingga manusia saat ini semuanya ini keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Ini diantara hikmah Allah menurunkan Al-Quran pada malam nuzul Quran, pada malam Lailatul Qadar, yang Allah turunkan seayat demi seayat, ada terkadang 5 ayat, terkadang 1 surat selama 23 tahun. Rasul diangkat menjadi Rasul usia 40 sampai 63. Berarti berapa tahun? 23 tahun. Maka Allah turunkan satu persatu sampai selesai kenabian tugasnya Rasulullah di dunia. Ini diantara hikmah nuzulul Quran. Begitu pula malam Lailatul Qadar. Kita akan jelaskan nanti setelah azan Isya. Kita masuk waktu Isya. Mana yang tugas azan? Oh, yang tugasnya mengantukkan diri. Bismillah. Allahu Akbar. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma salatil qa'imah wa tasilina Muhammadul wasilah wal fadilah wa isyarafa wa darajatul 'aliyatul rafi'ah wa badul maqam al mahmud alladhi wa'ata ya arhamar rahimin. Rabbi ighfir li wa li walidayya, Rabbi ighfir li wa li walidayya, Rabbi ighfir li wa li walidayya ya Allah. Rabbi ighfir li wa li walidayya, Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira.
اللهم بارك لنا وفي أولادنا واحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم ووفقهم لطاعتك اللهم بارك لنا ولهم بالحال والمال والعيال بجاه كبير المتعال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita teruskan sedikit. Dalam Ramadan ada keistimewaan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak Allah berikan kepada umat-umat yang terdahulu, yaitu malam Lailatul Qadar. Yaitu satu malam yang mana apabila kita pada malam itu tarawih, maka kita terhitung tarawih selama 1000 bulan. Dalam malam itu kita tadarus Quran, maka tadarus kita terhitung dengan pahala 1000 bulan ibadah. Kalau kita sedekah pada hari itu, maka sedekah kita terhitung seperti sedekah selama 1000 bulan. 1000 bulan kalau mau dihitung tahun berapa? 83 tahun. Jadi umur kita kadang nggak nyampe ya. Kita rata-rata umat Rasulullah itu 60 tahun sampai 70 tahun. Ini bonusnya seperti ibadah selama 83 tahun. Maka ini bagian dari keistimewaan yang Allah jadikan untuk umat Nabi Muhammad SAW, karena umat Rasulullah terbilang usianya pendek-pendek, tapi Allah berikan keistimewaan walaupun usianya pendek, ibadahnya diberi pahala dengan dilipat gandakan oleh Allah seperti ibadahnya orang-orang terdahulu yang usianya ratusan tahun, yang usianya ribuan tahun. Tapi kita walaupun pendek usianya, tapi diberikan oleh Allah keistimewaan. Maka gunakan sebaik-baiknya malam Lailatul Qadar. Kapan malam Lailatul Qadar? Kapan? Kalau tahu kamu nggak terawih hari lain, terawihnya hari itu doang, maka nggak dikasih tahu agar kamu setiap malam melakukan tarawih, melakukan ibadah, karena berharap di malam itu Allah jadikan malam Lailatul Qadar. Kapan yang di dalam berita? Dalam berita hari-hari ganjil pada malam yang 10 yang terakhir. Makanya kalau 10 terakhir, setiap malam ganjilnya kita upayakan kita melakukan aktivitas ibadah yang lebih. Diberitakan Rasulullah SAW kalau sudah malam-malam akhir, maka beliau perintahkan keluarganya untuk menyingsingkan lengan bajunya. Artinya apa? Untuk menambah aktivitas untuk ibadah, untuk ngepot. Kalau kita kan nggak ngepotnya awal bulan, begitu akhir bulan udah letoy, lemes. Yang diinget THR mulu, yang diinget kapan baju baru. Kita begitu. Dulu enggak, Rasulullah bersama keluarganya kalau sudah akhir maka beliau tembak melakukan aktivitas ibadah. Makanya Rasulullah SAW diberitakan hanya melakukan tarawih selama awal bulan, atau 1, 2, 3 sudah Rasulullah menyendiri. Kenapa? Memperbanyak aktivitas ibadah di dalam bulan Ramadan. Maka kita pun harus mengikuti dengan sebaik-baiknya apa yang menjadi cara yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita kehilangan kebaikan, kehilangan kemuliaan, kehilangan fadilah yang Allah limpahkan di dalam bulan suci Ramadan. Mari kita ambil, mari kita raih dengan sebaik-baiknya agar kita keluar Ramadan
bisa menjadi orang-orang yang betul-betul mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya pribadi yang mengajar di sini, yang membacakan kitab di sini, saya memohon maaf apabila di dalam membacakan kitab, di dalam menyampaikan kajian, di dalam memberikan gambaran-gambaran, ada kalimat, ada kata-kata, ada sikap, ada tindakan yang tidak sesuai, yang tidak mengenakkan hati, yang menyinggung seseorang, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya agar kita semua nanti bisa masuk Ramadan dan urusan kita dengan sesama manusia sudah selesai. Tinggal urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila dalam 1 tahun ini saya mengkaji kitab di Masjid Luar Batang ini, ada kalimat, ada tindakan, ada sikap yang kurang menyejukkan, kurang mengenakkan, maka saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan semuanya mau memaafkan. Yang tidak memaafkan kebangetan, minta maaf aja nggak dikasih, apalagi minta yang lain. Maafin kan nih? Maafin kan nih? Alhamdulillah. Nanti kita akhir setelah sholat kita akan bersalam-salaman sebagai permintaan maaf secara langsung antara satu sama lain di antara seluruh jamaah, agar seluruh jamaah bisa masuk Ramadan dalam keadaan baik. Jangan sampai sebagaimana sabdanya Rasulullah SAW, seorang mukmin, seorang muslim tidak boleh bermusuhan lebih dari 3 hari, apalagi sampai bertahun-tahun. Maka kita harus punya keberanian, punya menyiapkan waktu untuk saling meminta maaf. Jadi minta maaf tidak hanya nanti setelah Ramadan, tidak hanya pada bulan Syawal saja, tapi sebelum Ramadan pun kita disunahkan, diperintahkan meminta maaf antara sesama umat. Khususnya minta maaf kepada kedua orang tua kita, minta maaf kepada suami istri, minta maaf kepada anak-anaknya, kepada saudara dekatnya, minta maaf kepada tetangga-tetangganya dan kepada kawan-kawan kerabatnya. Maka hari ini kita meminta maaf secara langsung kepada seluruh jamaah. Hari ini pula kita tawakufkan sementara pengajian kita yang insya Allah akan kita buka lagi setelah Idul Fitri insya Allah. Kita berharap mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah di bulan Sya'ban. Allah panjangkan usia kita sampai bulan Ramadan. Allah berikan kita kesehatan yang sempurna, kesehatan yang bisa kita pakai untuk ibadah kepada Allah. Allah kuatkan hati kita, Allah kuatkan iman kita, Allah kalahkan nafsu kita, Allah menangkan kita untuk ibadah. Wabil khusus Allah jadikan kita keluar Ramadan dalam keadaan menjadi orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang minal aidin wal faizin al maqbulin insyaallah taala minal aminin. Amin ya rabbal alamin. Ini saja, banyak kurangnya dari saya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarabna bi anana tarabna wa anana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba tawsili kulli hauba wastur lana aurati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil illani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah
والمسلمين أجمع أمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد طاس صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.